Baik, sedulur saya izin ya, ini masker saya lepas, saya sehat dan sudah vaksin komplit, plit, ya. Selamat datang Wilujeng Rawuh di Wedangan Mas Warmin. Jadi Wedangan Mas Warmin itu adalah sebuah program dari Solo Post Media Group, bermaterikan ngobrol santai tentang suatu tema tertentu yang kita juga berharap acara ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Dan kali ini kita ingin mengajak sedulur semua untuk mengenal lebih dekat tentang Wonogiri ya. Wonogiri itu kan suatu kota, suatu daerah yang sangat legend ya, sangat legendaris. Di selatan Solo, kira-kira 1,5 jam dari Solo ke selatan, yang tanggal 19 Mei akan merayakan hari ulang tahun ke 281. Ini sudah sangat-sangat sepuh ya, sangat senior dan sebagai usia sangat matang, tetapi pasti tidak mudah membangun daerah seluas dan sebesar Wonogiri ini. Dan saat ini sedulur semua, saya berada di sebuah wedangan ya, wedangan Sopongiro. Ini sebuah wedangan yang sangat unik di kota Wonogiri ya, dan ini tidak kalah loh sama wedangan-wedangan yang ada di kota Solo. Kalau teman-teman di berbagai daerah di Indonesia kan sering tindak ke Solo, sering rawuh ke Solo, sering main ke Solo dan mampir di beberapa wedangan di kota Solo. Sesekali boleh main ke selatan, ada wedangan Sopongiro di Wonogiri. Ini penampilan wedangannya juga sangat unik, sangat khas. Yang jelas ini pasti ngangenin, nagih ya kalau sudah sampai ke sini. Ya saya mau pesan dulu, mau minum apa dan ada gorengan juga, nanti kita bawa ke sini ya. Monggo Sugeng Rawuh, Mas Warmin, Mas Norman yang kagungan ini ya, yang leres. punya wedangan Sopongiro. Leres, ini boleh saya buka? Nggih. Mas Norman, ini Monggo. saya nyuwun ini wedang yang khas apa di sini, Mas? Ada bir pletok, Bir jamu pletok, jejak. jamu jejak. Nggih. Bir pletok cobi, Mas. Bir pletok, pletok, nggih. nggih. Niku Mbak, tapi bir mboten pletok alkohol nggih. Nah itu justru Pripun uniknya. itu? Gimana itu? Sebenarnya bir pletok kan asli dari Betawi ya, dulu Asli zaman Betawi, di Belanda ya. untuk menyaingi pihak Belanda yang mungkin bawa arak atau homer. Nah, terus orang Betawi yang mungkin mayoritas Muslim, mereka bikin saingan yang dinamai bir pletok. Tapi itu sebenarnya full rempah-rempah. Full rempah-rempah. Jadi mirip kalau di sini hampir mirip wedang uwoh itulah isinya. Hampir mirip wedang uwoh. Nggih, Jadi itu ada pesan perlawanan ya. Moral perlawanan. Pesan moral perlawanan. Kalau orang Belanda bawa bir yang alkohol, Leres. kemudian orang Betawi menyiapkan bir pletok sebagai leres, ya isinya rempah-rempah, tapi sama-sama menghangatkan. Sama-sama menghangatkan dan menyehatkan. Leres. Nggih, ya nyuwun Nggih. Mbak, saya bir pletok sama apa nggih? Monggo. Nanti saya nyuwun nggih, nanti Ini nasi berkat. si berkat. Kemudian kalau ini oseng tempe sama sego bandeng. Kemudian ada rica balungan. Rica balungan. Nggih. Menika napa? Ini apa ini? Ini nasi putih. Nasi putih. Nggih, ini tadi Bandeng Bandeng, sama oseng tempe. nggih, bandeng mawon kali niki blanggreng kali Jadah ada juga. monggo. jadah bakar kali blandreng nggih. Nggih. Nah, nggih. Saged bisa diceritakan Mas Norman, ini mulai kapan ini bisa bikin wedangan Sopongiro? Ini memang niatnya dari dulu bikin rumah ini untuk wedangan atau gimana? Sebenarnya awalnya kami apa ya, hanya ingin membuat satu tempat kelangenan. Tempat untuk kelangenan. saya dan istri. Kelangenan dan itu keluarga. apa ya Kelangenan kira-kira? masa kecil lah. Kelangenan masa Nggih, kecil karena itu masa kecil kami untuk mengingat-ingat masa nggih, kecil ya. kakek kami kan punya rumah-rumah Jawa. Rumah-rumah Gitu, Jawa, nggih. ya. Nah, gitu. Makanya ini bentuknya Nggih. limasan nggih. Limasan sama yang depan Bentuknya ini joglo. limasan ya, sedulur-sedulur Nggih. semua ya. Nggih, jadi kemudian setelah ini jadi kami kok merasa kayaknya sayang ya kalau Eman-eman cuman ya. kami sekeluarga tok yang menikmati gitu. Oh, Sehingga iya. muncullah ide baru
kayaknya cocok lah dibikin sesuatu yang orang juga tertarik datang ke sini sambil menikmati dengan wedangan. Jadilah itu, wedangan Sopo Ngiro. Angkringan Sopo Ngiro atau Angkringan Sopo Ngiro. Makanya Kok namanya Sopo Ngiro? Tak terduga. Oh, tak terduga. Ya, bagi kami sesuatu yang tak terduga dari mulai kami miliki bangunan ini sampai muncul angkringan Sopo Ngiro itu. Luar biasa. Dari tahun 2016. Tepatnya ini berarti 24 Desember 2016. Hampir 6 tahun ya, 5 tahun lebih ya. Laras. Baik. Kalau ngomongin kuliner Wonogiri itu kan isinya macam-macam ya, Mas. Orang bilang sugo berkat. Laras. Ada juga ya. Ada juga. Tapi saya tadi pesannya ini ya, pesannya yang oseng. Nah, terus ada juga jangan lombok hijau. Laras. Nah, kemudian apa namanya itu sugo brokowan. Ada juga baksonya terkenal. Kalau sampai saya perjalanan darat ke Banyuwangi ke Jakarta itu sering ketemu bakso Wonogiri. Di mana-mana. Sampai Sumatera Kalimantan ada ya. Cuma Hong Kong sama Taiwan sama Korea yang belum ya. Iya. Terus ada juga macam-macam dan selalu enak rasanya ya, gitu ya. Punya cita rasa yang khas Wonogiren. Iya ini. Mas Norman ngobrol sebentar Mas. Pinara, dalemin jenengan tapi kok ini ya. Jadi Wonogiri, Mas Norman buka angkringan di Wonogiri. Sejauh ini kira-kira masyarakat Wonogiri cukup menerima kehadiran angkringan ini? Kalau menurut pemahaman penglihatan saya, saya mencoba keliling-keliling bagus Mas. Ini sekarang sudah mulai berdiri beberapa yang kurang lebih mirip seperti ini. Lebih mirip dan pasar relatif menerima. Bagus karena mungkin selain warga lokal Wonogiri juga itu dari Solo itu juga ada, bahkan yang warga Wonogiri yang Boro pun karena sekarang kan terbantu internet dan mereka juga ikut review gitu. Kesini gitu. Mereka sudah seperti punya plan untuk bisa menikmati. Ini waktu kemarin Lebaran, dan itu juga pengunjung bertambah. Alhamdulillah. Ini kami buka hari kedua setelah Lebaran. Itu ngomongnya mereka sudah bahasa Betawi atau bahasa Wonogiri juga? Kembali sini sudah jadi Wonogiri lagi. Wonogiri lagi. Tidak lulu gue ya? Bukan. Sudah bahasa Jawa sebagian, tapi sebagian mungkin sudah ada lain lupa juga ya. Iya. Tapi kami tetap punya aksen khusus lah di sini. Jadi setiap mereka pengunjung masuk, kami selalu bilang ke penjaganya, monggo Sugeng Rawuh. Monggo Sugeng Rawuh. Pakaian Jawa seperti ini, sehingga ini juga menciri khaskan angkringan Sopo Ngiro dibanding angkringan yang lain. Ciri khasnya ini ya, monggo Sugeng Rawuh, kemudian pakaian kami juga pakaian Jawa. Pakaian Jawa, ya sorjan. Terus pakai ini, ikat. Iya. Kadang ikat, kadang belangkon. Ikat belangkon. Ya. Ini sedulur-sedulur semua mungkin kalau tidak terbiasa, ikat itu juga punya ciri khas ya di masing-masing ya. Masing-masing. Iya, masing-masing punya ya. Iya. Iya, jadi sedulur semua, jadi memang Wonogiri salah satu yang khas itu adalah kuliner. Ya, dari perjalanan panjang sejarah Wonogiri, tahun ini sudah 281 tahun, dan salah satu yang terkenal sampai keluar itu adalah Wonogiri itu adalah kulinernya. Ya, cuma yang ini yang agak ini ya, inovasi. Angkringan Sopo Ngiro ini bagian dari inovasi karena menunya bisa disajikan dengan konsep wedangan. Di sini di lantai yang agak bawah, ini ada lantai yang atas juga, dan ini juga ada ini ya, lengkap ya, ada musola, ada toilet juga, ada tempat bermain juga ada. Tempat bermain juga. Jadi welcome kalau misalnya mengajak putra ya. Saged keluarga, dan sini juga sering dipakai untuk acara keluarga juga, bahkan private wedding party juga. Jadi mungkin 100 atau 200 orang undangan gitu. Private wedding party. Iya, jadi konsep taman, konsep bangunan seperti ini. Banyak yang belum nikah. Nah, monggo nanti bisa dapat orang Wonogiri. Diskon.
Bisa diatur lah. Sama satu lagi yang ciri khas kami, kami berupaya juga mengkampanyekan untuk ramah lingkungan. Jadi hampir semua yang kami sajikan ini berbungkus daun, kemudian tidak merusak lingkungan, bahkan termasuk sedotan yang kami adakan di sini itu sedotan khusus dari ilalang dan kami datangkan dari Kalimantan. Nanti bisa mungkin dipresani. Waduh, luar biasa ya. Ini Mas Norman dan angkringan Sopongiro ini luar biasa, sedulur semua. Beliau ini tinggal di Wonogiri, tetapi konsep kesadaran lingkungannya ada. Ini yang menurut saya surprise ya, karena pakai daun-daunan, kemudian sedotan juga. Sedotannya pakai jaga ilalang. Gitu jadi sekali pakai dan bisa langsung dibuang karena kan tanaman itu. Ini sekaligus inspirasi buat pengguna seluler, para pengguna seluler dimanapun berada yang bisa menyimak podcast ini ya. Bagaimana agar warung-warung di sekitarnya sedulur semua itu juga mempunyai wawasan lingkungan seperti Mas Norman di Sopongiro ini. Leres. Oh ya, iya. Saya tak ngambil yang tadi yang saya pesan. Monggo. Minum seger aroma. Nggih, Mbak, nuwun nggih, Mbak. Nggih. Loh. Ibu nuwun sewu, ini meja saya. Loh, kan duluan saya. Duluan saya, Bu. Mana buktinya? Ini. Oh, ya udah. Wedangan Mas Warmin. Kecuali Ibu nuwun sewu, Bu. Enggak apa-apa. Wong teman saya juga belum pada rawuh. Iya. Ini diizinkan saya bukan Monggo, nggih. Monggo. Ini saya sudah jinak dan sudah sehat. Saya juga sudah booster, Pak. Booster. Lah Ibu nuwun sewu, Ibu dari mana? Ibu siapa? Saya Endang Istri Ningsih. Endang Istri Ningsih. Saya Parnaya Group. Parnaraya Group. Nggih. Waduh, apa itu, Bu? Parnaraya Group itu apa itu? Parnaya Group itu yang membidangi beberapa wisata. Beberapa wisata. Bikin beberapa destinasi. Ya, destinasi di Wonogiri. Di Wonogiri. Terutama khususnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Sudah berapa tahun? Jadi pertama kali buka wisata yang pertama itu owner saya adalah beliau Bapak Suparno. Tahun tanggal 17 Agustus 2017 itu Istana Parnaraya. 2017 Ya. Istana Parnaraya. Iya. Kemudian dikembangkan lagi sekarang ada 5 wisata yang sudah beroperasional di 27 Desember 2020 dibuka lagi Kita Gawa Pesona Bali. Kita Gawa Pesona Bali. Nuansa Bali. Sudah OSS, sudah CHSE dengan nilai memuaskan. Wih, iya. Kemudian di tahun 2001, 6 Mei 2001 buka lagi Museum Sewurai. Di situ Museum Sewurai. Nuansa Jepang, spot fotonya. Itu di atasnya Dosomuko itu ya? Banyak topeng seribu wajah. Karena Dosomuko kan mukonya sedoso ya, wajahnya sedoso. Kalau ke sana bisa madake wajah kita. Oh, bisa gitu ya. Kemudian buka lagi di tanggal Januari 2001 itu Oto Trondolo. Itu Oto ada Trondolo. Jadul. Itu di Tremes. Jadi kalau yang 3 itu Pasar Sidoarjo langsung ke selatan itu sudah 3 destinasi. Wih. Kita Gawa, Museum Sewurai, Istana Parnaraya. Kita Gawa, Museum Sewurai, Istana Parnaraya. Parnaraya. Seperti bangunan Istana Bogor. Seperti bangunan Istana Bogor. Iya. Di situ ada pesawatnya bekasnya Yusuf Kala juga ada di situ. Waduh, ini luar biasa. Tempat pertemuannya lansia. Ya. Kemudian buka lagi di Slogoimo. Slogoimo. Setelah Oto Trondolo ada Slogoimo itu Girimane Mountain Camp. Girimane Mountain Camp. Baru aja diresmikan 27 Desember 2001. Ini luar biasa. Sedulur-sedulur semua, ini kok delalah ya, saya ketemu sama Piai yang kebetulan ya, yang ngurusin pariwisata di Wonogiri. Ini kan orang tahu ya, Wonogiri itu punya banyak potensi pariwisata. Tapi ini tiba-tiba Mak Bedunduk ini ada Kita Gawa
Parnaraya Group yang memberanikan diri membangun destinasi secara sadar, buang uang, bangun destinasi di daerah-daerah pinggiran di Wonogiri. Pinggiran di Wonogiri. Jumlah uang yang dipakai untuk membangun itu miliaran ya Bu ya? Mestinya. Ya mestinya miliaran ya. Dan waktu itu juga pasti dengan sadar kemudian ini akan mendatangkan wisatawan. Betul. Untuk datang. Betul. Yang pertama tadi apa Bu? Kita gawa? Istana Parnaraya dulu. Istana Parnaraya. Oke, baru kita gawa pesona Bali, Museum Sayuran. Ini kalau saya nyuwun perso ya, boleh tanya Bu, ini yang Istana Parnaraya ini apakah sudah cukup menghasilkan? Istilahnya wisatawan datang? Iya, insya Allah sudah. Sudah ya? Ibu ngurusin yang Semuanya. semuanya itu? Jadi di situ ada Oh, Bu Endang istri Ningsih ini CM. Ya. Suaminya namanya suami Ningsih atau Ini masih pengembangan lagi, ada 3 wisata. Ada 3 wisata. Itu selesai kapan itu kira-kira pengembangan Parnaraya Group? Masih tahun depan mungkin. Ada 2 wisata di Sidoarjo, di Widoro dengan Semin. Yang satu lagi di Pacitan, itu Pantai Serawu. Pantai? The Virgin, ya, Pantai Serawu. Serawu? Ya, The Virgin Beach Serawu. The Virgin Beach Serawu. Ya, semuanya 3 baru dalam pembangunan. Wah, luar biasa. Mulai perizinan. Ya, luar biasa ya. Jadi di Wonogiri di daerah pinggiran ada pengusaha namanya Pak Suparno. Beliau asli daerah Sidoarjo yang membangun. Dan memang Nyawiji ikut membangun Wonogiri. Nyawiji ikut membangun Nyengkuyung Wonogiri. Iya. Ini luar biasa Bu, karena kita di sini juga dalam rangka untuk Mangayu Bagio 281 tahun hari jadi Wonogiri. Ya, ini berarti Pak Parno itu secara tidak langsung membangun Wonogiri. Dan itu kan berarti kan mengurangi pengangguran. Waduh, matur suwun Mbak. Nggih. Mengurangi pengangguran, mengangkat ekonomi sekitarnya. Mengurangi pengangguran. Karena saya menggunakan karyawan itu di sekitarnya. Yang jauh cuma saya. Oh nggih. Iya, mungkin saya pilih yang Kalau karyawan semua dari lingkungan. Karyawan semua dari lingkungan. Termasuk parkir kita serahkan kepada Karang Taruna. Ibu ngersake apa lagi? Ini biar ini oh ya, nanti saya khusus kali ini ada aja. Bersama wedangan Mas Warmin ini kita boleh ngambil Bu. Iya. Ini warga sekitar. Berarti mereka yang biasanya kultur kalau Wonogiri itu kan kultur pertanian. Ya. Walaupun tidak semuanya itu daerahnya memadai untuk pertanian, tidak semuanya available lah. Karena airnya ada yang sulit begitu ya. Paling tidak saya juga mengangkat warga sekitarnya itu untuk menitipkan produknya di wisata kami. Oh begitu ya? Ya. Jadi yang selain bisa saya mengundang pelatih untuk kita latih, buat ekrol, buat undidik ketawa gitu, saya mengundang pelatih. Kita latih. Ini luar biasa ini ya. Saya terus terang sangat terkejut. Ini ada pengusaha dari Wonogiri, namanya Pak Suparno yang kami juga setor pajak Pak. Setor pajak ya? 10% dari penghasilan. Baik. Di BPKD. Iya, luar biasa. Jadi beliau membangun beberapa destinasi wisata, kemudian mempekerjakan orang-orang di sekitarnya, kemudian mengangkat ekonomi orang-orang di sekitarnya. Dilatih dulu Bu itu sebenarnya sebelumnya. Iya, mesti harus sesuai bidangnya. Karena tuntutan pariwisata itu kan pelayanan dan yang namanya wisatawan kan tamu ya Bu ya. Tamu itu kan nuwun sewu, tuntutannya kan banyak. Yang harus enak, harus rapi. Siap menerima komplain saran. Siap menerima komplain begitu ya. Jadi masyarakat juga dilatih untuk punya produk-produk yang kira-kira memenuhi standar dari pengunjung. Begitu ya. Dan sejauh ini sudah cukup berhasil atau belum itu? Ya kalau namanya puas belum ada puas sih, masih kita tetap harus ini terus. Saya jadi kok semangat Bu ya. Kemarin Bakdan gimana Lebaran kemarin? 8 hari. 8 hari setelah Lebaran, alhamdulillah pengunjung luar biasa. Pengunjung luar kita biasa. Kita puasa kan juga sepi Pak. Jadi untuk menutup COVID juga sepi ya? COVID 2 tahun Pak kami tutup. Oh. 2 tahun sesuai anjuran beliau Bapak Bupati untuk tutup ya tutup. Gitu. 2 tahun. Wih, ada Mas Wardi di sini. Mbak Sarti, monggo, monggo. Saya pesen dulu ya, Mas. Nggih, monggo. Saya mau pesen teh. Jadi 2 tahun COVID tutup ya? Kan ada instruksi Bupati ya, kita mengikuti aja. Oh, ada instruksinya Pak JK ya? Halo Mas Wardi, silakan.
Jadi Pak Jaka ndawuhi wisatawan ada instruksi bupati nomor sekian itu terus berlanjut kita mengikuti aturan yang memang ada, Wonogiri yang dipandu oleh Dispora. Wonogiri agak strike ya yang aturan-aturan Iya. itu ya. Ya. Kami ikuti aja. Tapi walaupun strike tapi kan memang demi menjaga. Nggih, supaya COVID tidak berkembang. Sekarang Lebaran 2022 alhamdulillah 8 hari 8 bisa hari, menutup minus yang kemarin. Wih. Bulan puasa kan minus. apa diperpanjang aja Pak Dani? boleh. Boleh dengan senang hati. Itu kalau yang favorit apa nih Bu Endang? Di Kita Gawa Pesona Bali ya. Kita Gawa Pesona Bali. Ya, itu favoritnya di situ ada. Kalau wedang-wedang hampir sama sih, wedang pedas, wedang pleprak, macam-macam. Iya. Di situ juga ada tahu gejrot, ada mie ramen, ada gitu pengembangannya. Wah, luar biasa. Ini baik, ini sedulur semua ini memang di Wonogiri ini saya menemukan beberapa keterkejutan ya. Tadi ada angkringan sopongiro yang harus ramah lingkungan, harus pakai daun, sedotannya pakai ilalang. Nah sekarang tiba-tiba saya juga baru dengar ada priayi Wonogiri, pengusaha yang membangun destinasi wisata yang mempekerjakan warga sekitar. Berarti mereka yang tadinya berpikir kerja di Ada yang pulang juga. Mudah-mudahan COVID segera minggir ya Bu, dan pariwisata menjadi industri yang diharapkan. Ya, ini selain Mbak Endang yang saya nggak undang tiba-tiba sudah rawuh, ini ada kawan saya, Mbak Sarti. Beliau ini adalah apa itu Mbak? Direktur ya? Iya, mulai bulan April kemarin saya dipercaya beliau Pak Jaka menjadi direktur utama di PT BBRBKK Wonogiri. Mulai April 2022 menjadi Direktur April 2021. April 2021 menjadi Direktur BPR BKK. Direktur utama. Oh ya, ini Wonogiri dengan BPR BKK. Ini kira-kira kiprahnya gimana ini, Mbak Sarti? Kami adalah lembaga perbankan milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ya Mas Warmi. Oh, ownernya Pemprov dan Pemkab ya? Iya betul. Nah sesuai fungsinya kami kan tugas yang utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Iya. Sehingga untuk mendukung perekonomian di Wonogiri kami menyalurkan banyak produk-produk kredit. Kredit untuk pembiayaan UMKM. Jadi pembiayaan ada UMKM. kredit mentari, ada kredit mikro BKK, ada kredit umum, ada banyak kredit lagi yang tentunya dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhannya. Iya. Ini kan yang namanya masyarakat itu kan pembiayaannya macam-macam ya, Betul, Mbak Sarti ya. Mulai dari sebentar lagi musim tahun ajaran haji. baru. Ya, ada musim haji. Musim haji. Kami juga menyediakan kredit besaran untuk mereka yang penyedia hewan ternak untuk mereka yang mau korban. Ini juga sudah punya banyak pelanggan. Iya. Itu juga diambil jangka pendek Mas Warmi, hanya untuk 1-2 bulan. Nah, 1-2 bulan. Barang dagangan sudah terjual, itu langsung dilunas. Oh gitu ya. Iya. Dan itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan bertahun-tahun. Kalau lihat ini Mbak Sarti, kalau lihat trennya masyarakat dalam menyimpan uangnya atau memanfaatkan kredit di BKK Wonogiri itu gimana trennya? Cukup meningkat atau gimana? Cukup meningkat, jadi terlihat di masa pandemi pun tahun 2020-2021 tren aset kami juga terus tumbuh. Jadi terus tumbuh, ya rata-rata kalau aset tumbuh kisaran 8%. Wow. DPK, dana pihak ketiga yang kami himpun masih tumbuh kisaran 11% di 2 tahun di masa pandemi ini. Artinya, jadi 2 tahun masa pandemi, dana pihak ketiga atau DPK-nya malah naik? Tumbuh, ya masih tumbuh. Karena padahal 2 tahun itu kalau biasanya kan makan tabungan ya? Iya, kredit pun juga tumbuh. Kredit kami salurkan juga tumbuh kisaran 11% dalam 2 tahun terakhir di masa pandemi. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Ya karena yang kami biayai ini kan usaha-usaha mikro yang kecil, menengah ke bawah. Jadi memang mereka hanya terdampak sebentar ketika bulan Maret April 2020 itu memang agak terdampak. Tapi ketika bulan Mei ke sana itu sudah mulai tumbuh ekonomi di Wonogiri. Itu ya? Ya, usaha kecil seperti malah ini membuktikan bahwa masyarakat ekonomi bawah yang mereka mau belajar mandiri berdikari itu malah mereka tangguh ya? Tidak begitu terdampak. Iya. Jadi mereka adaptasi mungkin lihat situasi
April. Ya betul, Maret, Mei, April, Mei, ya Juni itu sudah mereka sudah ya, sudah mulai. gitu ya. Padahal di luar sana itu sudah ada yang terlanjur ngambil kendaraan, ngambil kredit ini, terus akhirnya kan dapat fasilitas insentif dari pemerintah dan sebagainya. Kalau di BPRBKK malah tumbuh ya. Iya, malah tumbuh sehingga ya memang ada beberapa juga yang melakukan relaksasi, tapi hanya sekitar 10% dan ini 10%. mulai berangsur membaik. Jadi, sudah mulai ada pemulihan usaha sehingga angsuran kredit kami pun sudah mulai lancar gitu Mas. Mbak Sarti, ini kalau di masyarakat itu kan sekarang ini kan perbankan kan berkembang ya, ada pinjol juga, kemudian ada rentenir juga. Nah, BPRBKK itu kan pesaingnya banyak. Ini apa ini yang dilakukan BPRBKK ya, supaya ya aksesibilitas ke masyarakat gampang, gampang dijangkau kan? Iya. Kami kebetulan sudah memiliki 12 cabang dan kami juga memiliki 5 kantor kas di satu Kabupaten Wonogiri, Mas. Nah, kami juga melayani dengan layanan mobil. Jadi mendekatkan layanan ke tempat-tempat layanan mobil ya. Usaha. Jadi, misalnya di Waduk Kajengkur, jadi pedagang mau menabung mau langsung nggak perlu ke kantor. Kita berikan layanan mobil. Layanan mobil ya, bukan mobile ya. Mobiling, bukan mobiling. Bayar di mobiling itu sudah dengan sarana lengkap. Mereka bisa bertransaksi. Dijadwalkan seminggu berapa kali? Ya, seminggu sekali, begitu juga. Di situ langsung bisa menerima bukti sah. Jadi bukti transaksi juga sah di situ. Jadi perlengkapannya sudah lengkap seperti di teller begitu. Jadi ini lebih mendekatkan layanan. Mereka tidak perlu harus meninggalkan usahanya, datang ke kantor, menyita waktunya. Jadi misalnya ini bisa bersinergi Bu Endang tadi yang binaan-binaan Ibu di sekitar Ibu tadi, misalnya butuh pembiayaan, pedagang-pedagang kecil bisa koordinasi dengan Mbak Sarti. Bisa, Pak. Karena Mbak Endang ini kan dulu juga apa itu, Sri Kandi penjina api ya. Iya, memang dulu saya birokrasi. Oh iya. Kami yang mengelola juga Bu Endang. Oh iya. Memang itu wanita tangguh ini ya, di sebelah saya ini. Bu Endang atau Mbak Endang ini adalah sekarang manajer atau GM. GM ya. Nanti saya nunut Mukti ya. Kalau mau ke sana telepon dulu, asal gratis. Kemudian Mbak Sarti yang asal gratis jajan bayar. Woi, karena warga sekitar ya. Iya. Mbak Endang ya. Atau gaji karyawan nanti gimana? Bener. Jumlah karyawan berapa sih? Yang di kita kawan 16. Yang total berapa total? Total 40-an aja. 40-an. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pesanannya. Pesanan saya ini, tapi ini apa ini? Ini recommended. Recommended ya. Menu spesial Seponyono ini. Wih, apa Harus ini? dicoba. Apa Nasi ini? Berkat. Dan izin ya. Nasi berkat, Pak. Itu recommended. Very recommended ya. Oh. Mboten, tapi ini hanya Wonogiri yang punya. Nah, ini namanya sego berkat. Sego berkat khas Wonogiri. Khas Wonogiri. Ada pedes-pedesnya. Ciri khas pasti ada aroma daun jati. Aroma daun jati. Ya, ini luar biasa hasil karya kuliner Wonogiri. Tapi nggak apa-apa loh, saya nggak pesen nggak apa-apa ya. Oh, ini buat Pak Warmin gratis ini. Oh, oke. Gratis. Okay. Pak Warmin ini gratis. Silakan dicoba. Sudah, hasil ini maknyus sekali. Ini yang masak pasti jago sekali. Wah, itu karya kuliner terbaik kami, Pak Warmin. Monggo Pinara. Ya. Udah. Ternyata ya. Wah, siap. Yang punya Wonogiri. Monggo Pinara. Ini sementara ini jadi propertinya wedangan Mas Warmin ini. Monggo. Siap. Monggo Ibu. Aduh. Matur nuwun. Ini dulur-dulur semua, ini nama resminya di KTP, ini yang punya Wonogiri namanya Joko Sutopo. Oke, siap. Tapi saya selalu ngaturi beliau itu Mas Jeke atau Pak Jeke. Ya, ini mesti karan-karannya sejak zaman Angon dulu kali ya. Dulu sempat Angon-Angon juga tuh. Oh iya Pak Warmin. Kami ini kan
Wonogiri, artinya ada wono itu alas, giri gunung. Kami lahir di sini. Iya. Berarti wong desa. Wong desa. Nah, dibatasi wong desa ya angon. Angon. Nang sawah. Nah, tapi kalau ini yang masak bukan Golek Pak iwak JK? nangkal. Oh, ini recommended dari ownernya sini. Ownernya. Oke, tadi dipesankan, Pak JK harus mengantarkan kita. Oh, iya. Matur nuwun. Kapan lagi ini diantar makanan sama Pak Bupati? Kalau Iya. spesialisasi kami kan bukan masak memasak. Oh, oke. Pak JK apa? Kan ini orang miskin, anaknya petani ya bangsa tanam padi. Tanam padi. Ngerabu. Ngerabu. Itu jago Jadi saya, Pak. Daud Wineh itu udah biasa ya? Bisa. Bisa Oh, ya? Anak petani Macul namping? bisa. Bisa. Ini tangannya kapalan semua. Ya. Wih, iya, iya, sama dengan saya ini ya. Putra petani. Macul walik ya Bisa. bisa ya. Seluruh aktivitas pertanian sudah pasti lulus. Pasti lulus ya. Karena anak petani. Anak petani. Landa punya pengalaman rebutan banyu. Oh, sering. Pakai begini-begini ya? Iya, itu kan sensitif sekali. Sensitif ya? Kalau sudah masalah banyu, masa mau meleduk itu wah udah. Wah, luar Banyunya biasa ya. ampun-ampun. Ampun-ampun Ya ya. untung kita masih punya semangat musyawarah mufakat, gotong royong, ono rembuk. Ono rembuk dirembuk. Nah, itu masih menjadi sebuah opsi. Masyarakat Wonogiri Kekuatan sampai sekarang masih kultural. begitu ya, Pak? Kekuatan kultural, ono rembuk dirembuk. Ya. Hmm. Karena kalau kita lihat dari capaian semisal data Kamtibmas Kabupaten Wonogiri cukup luar biasa. Iya. Nggih. Pak JK, ini kan ono rembuk dirembuk. Falsafah petani, falsafahnya orang miskin tadi ya. Nah, ini terbawa mboten ini ke dalam Pak JK memerintah Wonogiri sejak 2016 sampai sekarang, tradisi-tradisi itu. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tentu yang paling utama adalah mengkolaborasi. Local wisdom dengan kearifan lokal dengan regulasi. Ini harus dipadu dengan baik. Bahwa hukum positif menjadi kaidah panduan kita, ya, tetapi implementasinya itu harus menggunakan pola-pola kearifan lokal. Pola-pola kearifan lokal. Biar terkomunikasi dengan baik. Iya, Dengan iya. bahasa kultural bisa diterima. Hmm. Dengan pola kearifan lokal bisa diterima. Jadi nggak ada kontraksi. Iya. Coba bayangkan kalau kita sosialisasi era COVID-19, wah bingung. Wangel ya. Aneh, COVID-19. Iki enek COVID sing marai semaput, marai mati jenenge COVID-19 itu bisa diterima. Oke, oke. Maka aspek normatifnya terpenuhi, tetapi kearifan lokalnya sebagai inovasi. Itu yang kami Iya. lakukan. Ya, Pak JK, ini tadi saya matur nih, kebetulan ada Sri Kandi yang hebat ya. Ada Bu Endang sama Mbak Sarti, Mbak Indah sama Mbak Sarti. Dua-duanya wanita-wanita hebat ya. Mbak Endang tadi cerita kalau ada Parnaraya Group yang mengembangkan destinasi-destinasi wisata sehingga orang bisa datang ke Wonogiri. Kalau kemudian orang-orang sekitarnya untuk bekerja di situ terus meningkatkan ekonomi. Ekonomi ini gimana nih Pak JK? Tanggapannya Pak JK? Karena wisatawan itu kan sebenarnya potensi cuma belum berkembang secara maksimal begitu ya di Wonogiri. Kalau kita bicara pariwisata tentu bicara investasi. Kalau bicara investasi tentu butuh kolaborasi. Para profesional, para investor di bidang pariwisata kita beri ruang seluas-luasnya. Iya. Perizinan kita permudah, iklim investasinya kita jaga, termasuk kearifan sosial kultur. Bahwa akan tersedia ketercukupan tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri. Saat poin-poin ini dikolaborasi dalam sebuah kebijakan, terdeklarasi dengan baik, maka pengembang-pengembang atau para pembisnis di bidang investor pariwisata ini pasti akan welcome ke Wonogiri. Iya. Akumulasinya bahwa di tahun ini TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kita terendah se-Jawa Tengah. Wih, luar biasa ya. Terendah se-Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten kota ya, ini BPS terendah. loh ya, ini data BPS kita Data terendah. tim independen ya, Oh, BPS ya. BPS. Iya. Itu Bukan klaim ya. Oh bukan. Kan kampanye masih lama ya. Wah, ada klaim Pak. Yang penting hari ini kinerja Pak. Iya, iya. Boleh nanti bisa dilihat. Lah, ini potret bahwa mengkolaborasikan kewenangan, membangun sebuah subsistem yang itu terdeklarasi dengan baik, itu menjadi sebuah media yang cukup strategis. Luar biasa. Pak JK, tadi selain Bu Sarti, Bu Endang ini ada
Mbak Sarti ya. Karena di lingkungan di Wonogiri yang secara tradisional orangnya guyup dan patembayanya sudah ini, beliau mengenalkan ekonomi perbankan dan memegang pengendali BPR BKK. Nah, sementara kan masyarakat kita ini sebagian ya itu diakui atau tidak diakui ya kan ya tetap rentenir, Pak. Nah, ini kan tadi beliau bilang mentari gitu ya. Itu mungkin panjenengan perso, Pak. Mentari itu Pak Jeket tahu apa itu mentari yang digagas oleh DPR BKK ini? Ini kalau saya boleh cerita filosofisnya agak panjang. Oh ya, gimana? Boleh cerita. Kenapa kita mentari? Berangkat dari sebuah potret real sosial kultur kami bahwa masyarakat Wonogiri ini disparitasnya waktu itu kesenjangannya cukup tinggi. Antara yang sudah mengenal sistem perbankan dan yang belum mengenal. Maka yang belum mengenal ini menjadi korbannya para bank plecet, para rentenir itu. Bunganya 12%, dipotong dulu administrasi 12%, bunganya 10%. Kalau kita utang 1 juta, berarti nerimanya tinggal sekitar 800.000 plus nanti bunga per bulan 10% dipotong di depan. Jadi cuma nerima sekitar 700. Setelah itu terus berputar. Maka terjadi kegaduhan. Banyak sekali korban dari rentenir-rentenir ini. Nggak berani pulang, sampai mohon maaf ada yang rumah tangganya harus cerai, dan aspek-aspek lain. Akhirnya kami dengan PKK pada waktu itu kita berdiskusi. Apa nih yang bisa dilakukan untuk minimal mengurangi dominasi dari rentenir ini. Maka kami gambarkan rentenir ini panas sekali ini. Kayak mentari di siang hari, maka matahari di siang hari, maka mentari ini di pagi hari. Maka mentari namanya. Anget, menghangatkan, menyejukkan dengan bunga yang sama, bunga yang rendah, termasuk apa? Kata kuncinya adalah di pelayanan. Rentenir itu mendapatkan respon cepat karena langsung bayar. Nggak pakai administrasi ribet-ribet. Nggak usah pakai ditinjau anggunanya mana, enggak. Maka kami mengadopsi pola yang sama dengan pola rentenir itu. Kami menerapkan bunga yang cukup rendah, maka ini kompetitor dari rentenir secara real. Dan alhamdulillah cukup luar biasa. Awal waktu itu baru modal 500 juta. Tahun berapa itu? 2017. Itu malah dari CSR yang kita desain. Itu tahun kedua Pak Jeket ya? Yang kami desain sedemikian rupa, CSR tidak hilang tetapi bermanfaat, tetapi goalnya adalah mengedukasi masyarakat di bidang finance, di bidang keuangan. Iya. Luar biasa ya. Dan Mbak Sarti bisa cerita, itu dampak mentari bagi masyarakat. Mentari itu kepanjangannya apa sih? Mengentaskan gerakan rentenir. Ngerti ya, Pak Jeket ya? Yang mengentaskan dulunya jeratan rentenir. Yang dulunya waktu itu kami gambarkan kayak di alun-alun jam 1 siang kan panas ini. Maka kita harus bisa menyejukkan. Yang kami ilustrasikan sinar mentari pagi. Sinar mentari pagi. Ya, itu yang mengentaskan jerat rentenir. Kata mentari itu penjeneng Bu Mbak Sarti atau Pak Jeket? Itu ilham spontanitas. Spontanitas. Angel loh Pak itu, Pak. Pasti alun-alun. Oh ya mentari. Karena kami gambarkan ini jam 1 siang di alun-alun kan pasti panas. Iya, ini jadi dulur-dulur semua ini memang problem yang ada di masyarakat kita sekarang dan itu susah sekali menghentikannya karena podo karpe ya Pak ya, kalau rentenir itu ya. Sing yang membutuhkan uang dan yang meminjami uang itu sudah ada kesepakatan lah kira-kira begitu. Kesepakatan karena terpaksa gitu ya. Dan itu kan menyebabkan jurang kemiskinannya makin dalam. Dan mentari itu bagian dari itu ya. Ya. Jadi polarisasinya kita perluas. Yang dulu dari 500 kita tingkatkan terus. Sekarang mungkin sudah mencapai hampir 3 miliar modal yang berbeda. Mencapai hampir 5 miliar. Malah hampir 5 miliar. Jadi di pasar-pasar tradisional polanya sama. Berarti itu Mbak Sarti datang rentenir meradang. Tapi memang itu nggak apa-apa ya, diniatkan ya? Oh iya, itu kami niatkan. Toh, mohon maaf, pemerintah daerah tidak ada kerugian. Keuntungan kami bahkan merubah mindset masyarakat kami dari mengenal pola pembiayaan secara ilegal karena tidak resmi. Sekarang kita kenalkan dengan pola pembiayaan yang legal. Pak Jeket, tadi
Pak Jegek kan menyampaikan kalau jumlah pengangguran terbuka di Wonogiri itu terkecil di Jawa Tengah. Oke. Itu linear nggak dengan angka kemiskinan di Oke. Wonogiri? Oke. Gimana itu? Bicara angka kemiskinan tentu bicara statistik. Statistik. Nah, BPS Sekali lagi bukan klaim ya. Oh, bukan. Seorang kepala daerah harus menyampaikan by data. By data, By data. iya, Jadi kemiskinan di kami dari 13% turun ke 10%, Oke. terkontraksi COVID 11%. Hmm. Tapi kami tidak masuk kemiskinan ekstrim loh ya. Iya. 19 kemiskinan kami tidak masuk loh ya. Karena P1 dan P2-nya kami lolos. Oke. Jadi pertumbuhan ekonomi kita bagus, inflasi kita rendah. Iya. Ruang jasa kami, tingkat pengangguran terbuka kami rendah. Karena apa? Iya. Mayoritas punya entrepreneur yang cukup luar biasa. Iya, itu tadi Jiwa-jiwa kewirausahaan. saya terkejut Pak Jegek. Tadi Mbak Sarti itu ngendiko menyampaikan kalau selama 2 tahun COVID ini bahkan dana pihak ketiga, tabungan masyarakat ke BKK itu naik ya. Naik berapa persen tadi? 8% ya? 11%. Kemudian sebaran dan serapan kreditnya juga naik ya? Iya, naik. 11% juga. Ini memang agak aneh nih Wonogiri ini. Termasuk dibuat dari apa orang-orangnya saya juga nih. Karena kalau di masyarakat kebanyakan ya, pandemi 2 tahun itu orangnya makan tabungan Pak, mantap Pak. Makan tabungan semua. Ini malah DPK-nya naik ya. Ini agak anomali gitu ya. Bisa dilihat dari rasio Gini kita. Rasio Gini kita dan indeks Williams kita ini kan berada pada tren yang cukup luar biasa. Iya. Kita, mohon maaf kalau bicara provinsi dan nasional kita berada di bawah. Kalau bicara rasio Gini berarti pertumbuhan ekonominya, terus pemerataan pembangunannya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya, gap-nya tidak terlalu tinggi. Sekarang begitu ya? Sekarang begitu. Ini data. Sekali lagi kami mengkomparasi data. Lah, hal-hal seperti ini menjadi sebuah energi positif bagi kami untuk bisa mengkolaborasikan. Pihak perbankan tabungannya naik. Ada yang namanya dana yang masuk dari kota-kota besar itu, reminder itu cukup tinggi di kami. Ini yang menyebabkan stabilitas ekonomi kami terjaga. Kemarin kan Lebaran kemarin itu kan setelah 2 kali Lebaran sebelumnya kan orang dilarang mudik ya Pak. Nah, walaupun Bapak tahun lalu juga mempersilahkan mudik ya, tidak akan dibalik ya. Tapi kan ya dulu paling ya sedikit begitu ya. Kalau tahun ini kan benar-benar dendam kesumat itu Pak. Kudu mulih kayak gitu. Nah, itu ada sumbangan untuk masyarakat Wonogiri enggak? Atau angkanya seberapa? Kaitannya dengan potensi alur lalu lintas mudik luar biasa. 2 tahun ada pelarangan mudik, terus yang mudik tahun ini Pak Presiden menyampaikan boleh mudik dengan catatan booster. Ini menjadi euforia yang sangat luar biasa. Maka segera kami melakukan langkah-langkah antisipasi, berkoordinasi dengan dinas vertikal untuk bagaimana mengkolaborasi fungsi dan kewenangan agar supaya apa? Kami bisa melakukan fungsi-fungsi pelayanan, fungsi-fungsi perlindungan terhadap arus mudik yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kalau bicara kontribusinya, kami belum bisa menghitung betapa nanti kenaikan transaksi ekonomi di Kabupaten Wonogiri, tetapi kalau dilihat dari alur kepadatan lalu lintasnya, luar biasa. Mercy terlama sampai Mercy terbaru ada di Wonogiri. Mercy terlama, Mercy terbaru. Bu Endang tadi menyampaikan 8 hari Lebaran ya, itu pengunjung naik ya. Iya, itu mungkin para perantau-perantau yang pulang, pemudik-pemudik itu ya. Karena di hari kedua itu plat nomor itu B semua. Iya. Plat nomornya plat nomor luar kota. Jadi angka kemiskinan juga ya walaupun terkoreksi dengan COVID karena semua daerah juga terkoreksi ya, tapi ada penurunan juga yang cukup terasa ya. Ya, kami ada optimisme karena kalau kita bicara PDRB kita, Produk Domestik Regional Bruto kami, 30% itu kontribusinya dari pertanian. Artinya apa? Profesi pertanian ini tidak terkontraksi dengan adanya COVID. Tidak terkontraksi. Iya, karena beda. Tidak ada pengurangan tenaga, tidak ada penurunan produksi karena pertanian. Nah, hari ini yang kami dorong tinggal bagaimana menstimulus agar pandemi ini menjadi endemi, maka masyarakat kita dorong, mau tidak mau kita harus bersahabat dengan COVID. Tetapi harus kita deklarasikan protokol kesehatannya harus oke, segala sesuatu yang berkaitan upaya-upaya pencegahannya harus oke.
Nah, ini menjadi tata nilai dan kultural baru di Wonogiri. Iya. Kita kembali menuju pada kehidupan yang normal. Iya, salah satu dari upaya untuk ini ya, mengentaskan kemiskinan itu kan pariwisata ya, Pak JK ya. Ini kira-kira Pak JK akan mendorong wisata ini ke mana? Ke Gajah Mungkur kah? Atau ke Pidekso? Atau ke yang dibangun oleh investor dan sebagainya? Bicara destinasi wisata kan tentu ada beberapa definisi. Aset daerah, BUMDes, dan para investor. Makanya kita kolaborasi. Tugas kami adalah bagaimana membangun interkoneksi. Iya. Keterhubungan antara destinasi satu dengan yang lain. Oh, di mana milik pemerintah daerah agar punya destinasi ke BUMDes, agar punya destinasi kepada investor-investor swasta. Ini harus menjadi satu kesatuan dalam kerangka melakukan revitalisasi terhadap destinasi wisata di Kabupaten Wonogiri. Apa yang kita lakukan? Ya kita berkolaborasi. Iya. Pihak swasta kita undang, pihak BUMDes kita undang, pihak daerah kita undang. Yuk kita mengkampanyekan kita mengkampanyekan destinasi wisata di Wonogiri apa yang itu nanti terintegrasi atas apa? Kebijakan infrastruktur sebesar, kebijakan perizinan sebesar, kebijakan berkaitan dengan jaminan pelayanan kesehatan, akses kesehatan, akses terpaskes kami. Ini menjadi satu komitmen kami untuk kami mengembangkan potensi pariwisata di Wonogiri. Jadi waktu Parnaraya Group mengembangkan destinasi juga tidak ada kesulitan menghadapi perizinan dan sebagainya ya. Pertama memang saya mesti masuk ke izin lingkungan. Kenapa kami menggunakan karyawan lingkungan? Karena dalam izin lingkungan kami mengumpulkan masyarakat setempat, paling enggak sampai ke desa, Pak Camat, sampai ke Kapolsek dan Ramil. Itu pertama itu, kemudian nanti mengarah ke OSS, kemudian CHSE yang kemarin dipanggil juga. Dan nanti akan kelanjutan, masih ada kelanjutan perizinan lainnya pastinya. Iya. Jadi tadi Parnaraya, yang lain juga bisa ya Pak ya membuka destinasi di Wonogiri ya. Era sekarang era keterbukaan. Siapapun boleh melakukan aktivasi investasi di bidang apapun. Prasyaratnya memang syarat ketentuannya harus terpenuhi. Iya. Kalau syarat ketentuannya sudah terpenuhi ya kami bicara entitas. Entitas itu sebuah organisasi yang diberi kewenangan tapi juga ada batasan. Nah, batasan-batasan ini yang harus kami penuhi. Tidak akan mungkin kami mengambil sebuah otoritas di luar batasan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik itu daerah, provinsi maupun pusat. Prinsip dasarnya adalah ketaatan terhadap regulasi, keterbukaan terhadap iklim investasi menjadi sebuah kata kunci untuk kita mengoptimalkan potensi. Iya, ini luar biasa ya. Ketaatan terhadap regulasi ini ya. Ini termasuk tergambar ya di Pak JK menjalankan roda pemerintahan di Wonogiri semuanya begitu ya. Disiplin terhadap regulasi, termasuk juga pengangkatan pegawai atau kelurahan, misalnya pegawai kelurahan, seperti itu ya. Yeah. Mas Darwin, Pak. Sebelum kondur, ini kan ulang tahun Wonogiri ke 281. Nyuwun 3 kata ya, harapan Wonogiri ke depan seperti apa? Maju, mandiri, dan sejahtera tentunya. Maju, mandiri, sejahtera. Oh gitu ya, nggih, matur nuwun. Nggih. Makasih. Nggih. Regulasi roda pemerintahan Wonogiri harus berjalan dengan regulasi. Saya sering mendengar ya regulasi itu kan dimulai dari rekrutmen. Kalau rekrutmen pegawai aja tidak ikut regulasi, tadi ya gimana mau menjalankan regulasi sesuai rule-nya? Itu Pak Bupati itu kan pejabat politik. Nah, itu gimana itu cara? Tantangan menarik memang saat kepala daerah ini dijabat oleh pejabat politik. Artinya berangkat dari partai politik. Maka sudah dipastikan di situ akan banyak potensi konflik interaksi antara kepentingan partai
dan aspek normatifnya. Hmm. Ini sebuah pilihan. Hmm. Sebuah dua indikator yang harus kita pilih, dua sistem yang harus kita pilih. Iya. Maka alhamdulillah di Wonogiri kemarin kerangka besarnya adalah kami ingin merubah paradigma pabrik terhadap Wonogiri. Yang diasumsikan miskin, kering, macam-macam lah, konotasinya negatif. Nah ini yang pertama kita rubah. Paling utama adalah perubahan sebuah manajerial pemerintahan menurut keyakinan kami diawali dari manajerial SDM. Sumber daya manusianya, para ASN-nya, para birokrasinya. Maka yang paling utama adalah kita menciptakan sistem meritokrasi. Sistem basis kinerja sebagai indikatornya, basis kompetensi sebagai parameternya, dan kinerja sebagai evaluasinya. Itu kami lakukan di Wonogiri. Meritokrasi itu kan berarti tidak ada orang bawaan gitu ya. Jadi cara rekrutmen kepada mereka pakai gimana itu? Kami melibatkan pihak ketiga, bersama dengan BPLP UNS. BPLP UNS, oke. Dan mitra kerja kami. Ada semacam CAT kayak gitu ya? Ya, itu mekanismenya pakai CAT untuk uji kompetensinya, tetapi aspek teknis penyelenggaranya bukan kami. Iya. Penyelenggaranya dari BPLP. Dan murni ya, Pak Bupati tidak nitipkan 1-2 orang misalnya, atau orangnya Pak Bupati lah, kayak gitu ya. Kalau itu kan sangat subjektif. Kalau saya menyampaikan secara pribadi pasti juga akan berdebat. Iya. Maka dilihat saja, dikomparasikan di publik. Responsibility publik terhadap manajerial SDM seperti apa. Oke. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata pemerintahan bagaimana. Itu merepresentasikan satu kondisi real. Ya. Tidak atas klaim seorang kepala daerah, tidak atas testimoni seorang kepala daerah, tapi menampilkan kinerja yang itu diamini dan diinisiasi. Menarik ini ya. Ketika pejabat publik itu adalah seorang politisi, memang aroma semacam itu kental ya. Tapi Wonogiri menerapkan meritokrasi, ujian masuk pakai CAT dan sebagainya. Pak, ada Wonogiri ini kan dulu sebagai daerah kota gaplek dan sebagainya. Tapi saya kok mendengarnya sekarang kok nggak enak ya. Karena itu cerita dulu, bukan hal yang jelek, tapi kan ke depan ini kan Wonogiri harus dikembangkan secara lebih modern dan lebih maju. Ini kalau Pak Jekek memilih ya, Wonogiri ini daerah mau mengembangkan pertanian apa industri ini? Iya. Gaplek yang dulu jadi Gatot sekarang jadi Bronx. Harganya sudah cukup tinggi, terus nilai komersilnya lebih strategis karena kami ada inovasi. Iya. Maka kalau pilihannya apakah industri ataukah pangan, bagi kami dua-duanya. Dua-duanya ya. Pertanian yang mendorong industrialisasi. Pertanian akan kita dorong industrialisasi karena beras kami sekarang sudah surplus. Untuk mendorong ini kita sudah punya infrastruktur. Iya. Contoh Pitekso. Iya. Padu Pitekso dengan kapasitas 2.500 juta liter itu bisa mengairi 1.500 hektar. Iya. Maka kita bayangkan kalau di situ ada transformasi teknologi, ada transfer knowledge, di situ ada pengembangan tidak hanya konvensional padi, tetapi ada agro, maka potensinya akan luar biasa. 1.500 hektar dari tanda hujan akan menjadi irigasi teknis. Iya. Ini gambaran di pertanian, jadi cukup luar biasa. Sehingga ada harapan ya, nanti kalau di daerah lain itu kan anak muda meninggalkan lapangan pertanian nih. Ini ada harapan Wonogiri anak muda kembali ke pertaniannya. Modal yang kami miliki antara LP2B, lahan pertanian berkelanjutan kami ini 32.000 hektar. 32.000 hektar. Tegalan kami 88.000. Zona industri kita masukkan ke zona Tegalan. Oke. Jadi pertanian kami tidak terganggu. Maka harus menjadi sebuah dan itu tidak bisa diganggu gugat ya. Masuknya tetap ke Tegalan ya. Oh iya. Jadi di rencana tata ruang kami, RTRW kami sudah kami bilang mana zona industri, mana zona LP2P kita. Jadi tidak saling beririsan. Maka zona industri tetap akan berjalan, pertanian juga akan berkembang. Iya. Ini yang konsep kami untuk pengembangan ekonomi Wonogiri ke depan. Luar biasa ya. Pertanian oke, industri oke. Karena industri ini adalah industri pertanian yang mendorong industri.
Dan itu diharapkan bisa melahirkan banyak UMKM di daerah Wonogiri ini yang memodernisasikan pertanian itu tadi ya. Ya. Ini kan berarti kan butuh energi kreatif ya Pak ya. Butuh energi kreatif dari masyarakat Wonogiri. Kalau saya lihat di YouTube itu kan banyak sekali juga produk-produk Wonogiri muncul. Artinya termasuk lagu-lagu ya yang di Wonogiri muncul ya di YouTube, terus kemudian dinyanyikan juga oleh beberapa penyanyi. Ini artinya kan energi kreatifnya teman-teman kita di Wonogiri ini juga luar biasa. Ada 340 kreativitas yang kemarin kami lombakan dan kita juara 2 nasional. Wis. Inovasi Government Award. Inovasi Government Award. Itu adalah warga masyarakat kami yang punya inovasi-inovasi. Dikembangkan, difasilitasi oleh pemerintah. Dan itu luar biasa. Ada seni, ada UMKM, ada teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Mas Agus ya? Agus Titoti. Oh, Titoti ya. Iya. Luar biasa. Perwakilan dari Pak Titoti. Oh, nggih. Ini salah satu juga ciri khas dari kuliner Wonogiri, bakso. Dan salah satu bukti kesuksesan bakso Wonogiri itu adalah Titoti. Ini sejak saya kecil itu, Pak. monggo Pinar. Saya pesan minum Oh dulu. ya, silakan. Mbak, Mas Agus pesan minum. Nggih. Jadi ada berapa Pak? Ada 340-an. 340-an. Kita kalah dengan Banyuwangi untuk inovasi Government Award. Iya. Nah, ini kita dorong untuk nanti 1 tahun ke depan pasti akan ada banyak perubahan di Wonogiri. Karena itu kemarin kita nilai di 2021. Oke. Ya, berarti 2022 akhir diharapkan sudah kelihatan ya. Ada kelihatan nanti dampak dari inovasi-inovasi itu nanti merubah apa di Wonogiri. Nanti akan dipotret di akhir 2023. Wah, keren sekali ya. Ya. Pak Jeka, ini mumpung ada Mas Agus ya. Mas Agus bisa cerita. Ini Titoti ini itu kan asalnya dari Wonogiri ya. Iya. Itu mulai berkembang di Wonogiri atau justru di Jakarta atau gimana itu? Jakarta, Pak. Jakarta. Iya. Dulu Tahun berapa itu? sekitar tahun 70-an. 70-an. Iya, Selamat. Pak Slamet. Pak Slamet Rianto merantau ke Jakarta. Beliau merantaunya tahun 70-an juga? Iya, 70-an. Tapi dulunya nggak seperti ini, Pak. Mikul dulu dorong. Mikul ya? Iya. Iya, mikul ya. Iya. Ya. Jadi itulah ya Pak Jeka ya, kalau saya boleh menyampaikan itu ya, orang dulu itu, orang Wonogiri dan orang-orang di sekitarnya Wonogiri itu dulu pejuang kehidupan, betul ya. Teruji di lapangan ya. Dan itu bukan hanya Pak Slamet Rianto ya. Jadi Pak Slamet yang lain juga banyak itu, warga negeri yang merantau ke Jakarta, mikul, itu ada yang mikul bakso atau yang lain. Cuma mungkin salah satu yang paling sukses adalah Pak Slamet itu ya, di Titoti itu ya. Sampai sekarang masih eksis ya Titoti ya? Masih, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang cabangnya sekitar 22 cabang. 22 cabang di berapa kota? Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Kalau di Jawa sini Sragen, Karanganyar, Wonogiri Kota sama Ngadirojo. Ngadirojo. Solo juga ada. Solo juga ada. Karena nama Titoti sudah cukup dikenal ya, sudah sangat dikenal. Alhamdulillah. Iya. Itu tidak mudah loh. Sustainability business kan tidak mudah ya Pak ya. Apalagi nuwun sewu, orang dengan berangkat secara tradisional. Ketika sudah jadi, wis dadi uang kayak gitu ya. Kadang-kadang lupa menginjak tanah Pak. Tapi itu sampai sekarang masih berjalan dan berkembang ya. Masih, alhamdulillah masih, Pak. Iya. Berkembang terus pokoknya. Berkembang terus. Iya. Ini jumlah karyawan berapa? Ratusan, Pak. Ratusan. Iya, kalau pas hari Lebaran kemarin kan kumpul semua. Lahir batin sama Bapak. Sama Bapak. Sudah yuswa berapa Bapak? Bapak, ya sekitar 60-an. 60-an. Udah lumayan tua sih, Pak. Iya. Ini sebuah fenomena ya, sedulur semua, bagaimana bakso Titoti berangkat dari tradisi perantau orang Wonogiri, Pak Slamet Rianto, pada tahun 70-an, dan sekarang sudah berkembang di 22
outlet ya, Iya. 22 gerai di Jabodetabek dan Solo Raya, dan ada ratusan pekerja yang bekerja dengan bakso Titoti dan belum selesai. Artinya ke depan berkembang lagi. Berkembang terus. Ada tradisi apa, Pak Mas Agus? Tradisi, kalau soal rasa gimana sih yang ciri khasnya bakso Titoti? Ciri khasnya Pak Sutati ya diutamakan rasanya lebih mantap. Kuahnya juga. Kuahnya lebih mantap. Iya, kaldunya lebih terasa. Soal etos kerja mungkin yang ditularkan Pak Slamet kepada anak buahnya, karyawannya gimana itu? Soal etosnya, Etos kerja, semangat kerja. semangatnya harus tetap dijaga kualitasnya. Rasanya, pelayanan dijaga yang lebih baik, tempatnya dijaga yang lebih bersih, Pak. Terutama yang itu. Dijaga pokoknya, supaya tetap tambah bagus. Iya. Iya. Baik, sedulur ini kalau saya itu selalu suka ya, selalu terharu kalau melihat bagaimana perjuangan orang-orang dari merangkak dari bawah seperti Pak Slamet ini. Orang lihat sekarang mungkin gebiarnya ya, Pak Jeka ya, gebiarnya Titoti di mana-mana kayak gitu ya. Tapi dulu berangkatnya ke sana membanting tulang gitu ya. Terus memikul gitu ya. Iya. Bukan dorong ya, mikul ya. Ya. Angkring betul yang dipikul kayak gitu ya. Sama ibu. Iya. Dan itu sekarang menjadi sesuatu yang bisa diwariskan kepada anak cucu, bisa dinikmati orang dari seluruh konsumen lah. Kira-kira gitu. Kalau ke depan rencana pengembangan seperti apa, Mas Agus? Rencana pengembangan ya paling nanti sebetulnya kita buat cabang lagi. Cabangnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya. Ya. Oke. Pak Jeka, tadi kan kita ngobrol tentang pemudik ya. Pemudik. Kaum peboro lah. Ya, peboro. Nah, Titoti itu kan salah satu bukti bahwa peboro itu ada yang menjadi juragan-juragan besar dan akhirnya maslahat untuk masyarakat dan bahkan bukan hanya masyarakat Wonogiri. Titoti itu yang menikmati Jabodetabek. Tapi tetap mereka tetap pulang. Ingat, jadi akhirnya buka juga di Wonogiri dan Sidoarjo ya. Ngadirojo. Itu kalau Pak Jeka menyemangati teman-teman peboro yang lain yang memilih mau tidak mau cari penghidupannya harus di luar kota. Itu bagaimana Pak? Atau pernah ketemu sama mereka dan memberi motivasi dan sebagainya? Kaum Boro adalah bagian dari warga kami, bagian dari masyarakat kami, maka dinamikanya juga harus menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah daerah. Yang kita maksudkan dinamika adalah potret kaum Boro tidak semuanya sukses. Betul. Jadi kata kunci. Yeah. Maka saat ketidaksukses, kalau yang sukses kita memberikan sebuah apresiasi karena bisa menyerap tenaga kerja yang lain. Nah yang tidak sukses seperti apa? Kalau Mas Warmin mengingat, kita sebelum adanya pandemi COVID, pasti saat mudik ada mudik gratis dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. 50 bus pada waktu itu. Nah, apa motivasi yang kita sampaikan di pendopo kabupaten? Kan kita terima di pendopo. Bahwa yang pertama pemerintah menyampaikan permohonan maaf, belum bisa menyiapkan sebuah infrastruktur lapangan kerja yang memadai. Maka kami akan membuka Kabupaten Wonogiri. Itu seolah-olah pemerintah kabupaten bertindak sebagai orang tua ya? Iya. Oh, Karena iya. saat anaknya harus merantau, berarti kan potensi di desanya kan tidak strategis, kurang iya. bersifat. Ini sekarang lagi banyak masih walaupun Lebaran sudah selesai karena musim hajatan ya Pak ya? Iya. Kultur sosialnya masih ini ya, ikatan-ikatannya masih di desa ya. Nah, maka kita bicara ke kaum Boro, kami akan mengubah daerah kita menjadi daerah vokasi yang nanti akan buka investasi-investasi besar sebagai upaya alternatif. Iya, iya. Keekonomian tidak harus ke kota besar, tetapi cukup di wilayah kita masing-masing. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa industri yang berdiri di Kabupaten Wonogiri. Wih, luar biasa ya. Angka-angka urbanisasi di Kabupaten Wonogiri. Kalau jumlahnya peboro ada datanya buatan Pak? Cukup besar Pak, kami 38% warga masyarakat kami yang Boro. 38%. Ya, artinya mobile ya. Mobile, iya, Nah, iya. mungkin ada yang 1 bulan pulang, 2 bulan pulang, itu akumulasinya 38%. Wis. Iya. Maka cukup tinggi. Jadi memang tradisi
Boro itu Ya, memang Boro luar biasa. luar biasa ya Wonogiri ya. Karena memang diawali dari daerah miskin. Tetapi akhirnya karena keuletan contoh Pak Slamet ini kebetulan saya secara pribadi cukup akrab dengan beliau. Kalau cerita Mas, mikul di depan bank itu kadang diuyak-uyak sama Satpol PP itu cuma dibawa pulang pikulannya itu sejarahnya Pak Slamet itu. Yes. Jadi gerobaknya ketendang-tendang yang dibawa cuma pikulannya karena pikulan ini menjadi syarat utama bagi beliau untuk bisa melanjutkan lagi usaha. Bayangkan dari tahun 70. Iya, Tapi iya. sekarang beliau cukup menginspirasi kami. Termasuk secara pribadi kami sering silaturahmi ke beliau. Artinya apa? Bahwa sebuah keberhasilan tentu ada proses yang cukup panjang. Iya. Ada perjuangan, ada integritas, komitmen dan yang lain. Maka Iya. itu menginspirasi Wonogiri. Iya. Jadi sedulur semua, ini kita bisa belajar banyak sekali ya dari para peboro ya atau perantau ini ya. Mereka meninggalkan kampung halamannya dengan semangat untuk memperbaiki nasib. Kira-kira begitu ya Mas Agus ya. Dan walaupun Pak Jeket tadi menyampaikan bahwa tidak semua peboro itu sukses, tapi yang sukses juga cukup banyak ceritanya dan itu menginspirasi ya. Turun temurun ya, pengen seperti Pak Slamet, pengen seperti Titoti itu kan. Lapangan tembak juga dari kami. Lapangan tembak juga dari Wonogiri ya. Iya, luar biasa. Ya, ini sekaligus juga menjadi pelajaran ya bagi masyarakat kita, adik-adik kita yang muda-muda untuk jangan jadi generasi halu. Rebahannya dikurangi sekarang ini, kira-kira ada berat sedikit, tahan dulu, karena ingat nih, kaum perantau ini berangkat betul dari nol, membayangkan masa depan belum kelihatan, yang kelihatan adalah kerja, kayak gitu ya. Kalau misalnya ada tambahan lagi dalam waktu dekat di mana Mas? Gerai Titoti Mas? Bapak kemarin rencana mau dibuka di daerah Bandung, cuman tempatnya belum pas gitu. Di Bandung ya? Iya, sebenarnya ini udah siap semua sih, bakalannya udah siap. Cuman tempatnya belum menemukan yang pas. Masalahnya Bapak Itu menunggu itu, wangsit. Enggak, Bapak itu tempatnya kalau nggak luas, parkiran nggak lebar dia nggak mau. Oh, itu keren itu. Iya. Karena sekarang itu banyak warung bisa bikin restoran, nggak bisa bikin tempat parkir, Pak. Kayak itu yang Sehingga penting mengganggu parkirannya. lingkungan ya. Nah, itu. Yang penting utama parkirannya, Pak. Iya, parkiran ya. Iya, parkiran harus aman. Iya. Luas. Untuk sedulur semua yang ingin ke bakso Titoti, mungkin di daerah sekitarnya sudah ada. Tadi yang di Solo Raya di mana? Pasar Kembang. Pasar Kembang. Di Solo Pasar Kembang ya. Pasar Kembang Karanganyar juga ada. Karanganyar juga ada, tapi kebanyakan di Jabodetabek. Iya. Ini pembaca solopos.com juga banyak sekali yang kota terbanyak pembacanya itu juga Jabodetabek. Kemudian kota-kota besar di Indonesia itu banyak. Dan ini bisa menikmati bakso Titoti di daerah Penjenengan sekitarnya. Rasanya mantap gitu ya. Dan ada story-nya. Berangkat dari nol, dari sekedar bakso pikulan, sekarang menjadi lebih dari 22 gerai. Mantap. Harapan kami nih dari warga masyarakat, jadi kalau bisa ya kayak bakso lapangan tembak, bakso Titoti, atau bisnis-bisnis keluarga yang lain yang berangkat dari pekerja keras ini, meneruskan tradisi, menyiapkan tradisi penerusnya untuk melanjutkan usaha ini juga nggak kalah penting ya Pak? Ya. Kalau bakso Titoti ini kan nama anaknya Pak. Oh gitu? Beliau kan punya 3 anak, 3 anak. 2 perempuan, 1 laki-laki. T yang pertama siapa? Kalau nama lengkapnya Nggak tahu ya, tapi itu singkatan, nama anak. Nama. Iya. Nah ini sekarang sudah dilanjutkan oleh anak. Manajemennya sudah dikelola dengan manajemen modern. Oh, Maka iya, quality iya. controlnya tetap di Pak D Slamet, tetapi manajemen pemasarannya sudah anak-anaknya ini. Karena anak-anaknya kan ada yang kuliah di UI pada waktu itu Mbak. Wis. Wis. Ya Mbak Nur itu. Sudah kuliah di UI ya? Ya. Itu kurang ajar itu ya. Itu berangkat bapaknya bakso pikulan, anaknya jebolan UI ya, yang sekarang melanjutkan usaha beliau. Ya. Oh itu keren itu, cerdas sekali itu ya. Jadi sudah ada transformasi, tetapi quality control
taste rasanya tetap resepnya Pak D. Oke, resepnya Pak D ya. Ya. Sama-sama, mohon pamit. Oke, Mas Agus. Ya. Sebelum penjenengan harapan penjenengan ke Wonogiri ke depan apa? Kedepannya lebih maju, mandiri, tambah sukses. Oke, keren. Matur suwun. Gitu. Mudah-mudahan Titoti tambah. Amin, Oke ya. alhamdulillah. Oke. Oke. Siap, siap. Oke, Pak JK, ini kan dalam rangka ulang tahun ke 281 Kota Wonogiri. Ini kan 3 kata itu kan bukan kata-kata sembarangan. Oke. Itu gimana itu? Maju, mandiri, dan sejahtera adalah sebuah visi. Cita-cita sederhana yang harus kami wujudkan. Ya. Tentu harus diilhami dari semangat perjuangan Raden Mas Sahid. Sebagai pendiri? Ya, sebagai pendiri Wonogiri punya 3 ajaran yang kita implementasi. Yang pertama adalah Rumongso Melu Handarbeni. Rumongso Melu Handarbeni. Ya. Merasa ikut memiliki. Jadi yang pertama, mohon maaf, ada Mulat Sariro Hangrosowani. Ada introspeksi. Kita mengambil peran di mana, mengambil tanggung jawab di mana sesuai dengan kompetensi kita. Ya, coba Pak, pindah ke sana. Mulat Sariro Hangrosowani, itu yang pertama ya? Ya. Jadi orang mengambil peran sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Iya. Berkontribusi sesuai dengan profesinya. Mengambil tanggung jawab sesuai dengan komitmennya. Atas dasar apa? Rumongso Melu Handarbeni. Memiliki Wonogiri, mencintai Wonogiri. Dengan dinamika yang ada. Mungkin dari plus minusnya, dari angka kemiskinannya, dari potensi yang lain harus dirawat. Iya. Dengan sebuah filosofi, kita harus mengambil peran sesuai dengan tanggung jawab. Rumongso Melu Handarbeni itu ya. Terus yang terakhir adalah Melu Hangrung Kepi, ikut menjaga, melindungi Wonogiri. Melu Hangrung Kepi, iya. Nah, ini sebuah ajaran yang cukup sederhana, tapi nilai-nilai filosofisnya cukup mendalam. Iya. Maka kami implementasikan baca maju, mandiri, dan sejahtera. Itu 3 ungkapan yang diciptakan oleh Raden Mas Sahid ya, dan sampai sekarang masih relevan ya. Walaupun anak-anak muda mungkin sudah susah ya melakukan. Mulat Sariro Hangrosowani, Rumongso Melu Handarbeni, Melu Hangrung Kepi. Ya. Jadi Mulat Sariro lihat jati diri, identitas kita, ikut merasa memiliki terhadap Wonogiri. Jati diri kita Wonogiri itu ya harus gumrega, harus semangat, jangan gampang menyerah begitu ya Pak ya. Terus yang kedua berarti ikut memiliki ya. Ini daerah kita gitu ya. Jangan dirusak. Harus dibangun, harus diperbaiki. Mau perantau maupun yang tinggal ya Pak ya. Dan Pak JK, Pak Bupati sebagai Bapak yang harus bersama-sama masyarakat ngurungkepi ya. Ngurungkepi itu kan kata-kata yang kalau dalam bahasa perjuangan itu ya depani ya Pak ya. Memayungi ya. Depani supaya orang-orang mancanegara tidak menjadikan kita sebagai ini ya. Nah kalau sekarang kan berarti ikut memajukan gitu. Ya. Jadi filosofinya sederhana. Mungkin makna harfiahnya bicara Mulat Sariro Hangrosowani. Ya. Kalau hari ini kita tarik pada revolusi industri 4.0, bagaimana warga Wonogiri harus bisa mempunyai kecerdasan dalam bermedia sosial. Waduh, itu serem itu Pak. Oh iya, Iya. harus memiliki kecerdasan itu. Jangan menyebarkan hoax, jangan percaya hal-hal yang tidak terverifikasi pemberitaan dan yang itu Rumongso Mulat Sariro. Iya. Untuk menjaga memiliki Wonogiri. Coba kita bayangkan kalau data kami sudah ada di atas 90% masyarakat itu sudah pegang handphone. Kalau pada operasional media sosialnya tidak menggunakan filosofi Mulat Sariro Hangrosowani, akan seperti apa? Iya. Waduh. Gaduhnya akan sangat luar. Iya. Tapi sejauh ini saya membaca Wonogiri tidak ada kegaduhan ya. Iya. Itu karena mereka takut Pak JK atau karena Mulat Sariro Hangrosowani itu ya? Kalau JK menakutkan pastilah. Tetapi saya meyakini saat masyarakat itu punya hubungan yang humble dengan pemerintah, berarti ada sesuatu. Mungkin subjektivitas kami, masyarakat melihat ada perubahan di luar. Ada program yang konsisten, masyarakat pemerintah semakin terbuka, akuntabilitasnya semakin oke, transparansinya oke. Nah, saat masyarakat mendapatkan ruang
apa yang diinginkan mendapatkan ruang atas kebijakan pemerintah, itu menurut kami adalah fase untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oh, luar biasa. Pak, menjadi bupati itu kan mengurusi semua ya. Anak muda, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tadi perantau, non-perantau, dan sebagainya. Kalau yang perempuan ini Pak ya, yang ibu-ibu, perempuan-perempuan Wonogiri, itu kan ya sakaguru. Perempuannya tidak bagus dalam mereka berlaku dan sebagainya, susah membangkitkan masyarakat. Itu gimana Pak Jekek? Bicara pemberdayaan perempuan tentu harus bicara pemetaan. Perempuan itu di mana? Posisinya sebagai apa? Di mana? Peran dan tanggung jawab. Nah ini yang terbuka. BKKBN boleh punya program dengan pencegahan stunting, pendidikan, KB dan yang lain. Tapi apakah itu sudah menyentuh pada esensi dari pemberdayaan perempuan? Yeah. Maka kalau di kami, secara geografis, Wonogiri ini kan 251 desa. 251 desa. 43 kelurahan. Jadi 294 desa dan kelurahan. Geografisnya cukup luas. Yeah. Maka apakah program ini menjangkau dan terjangkau? Ini kan pertanyaannya kan. Menarik ya. Ya, maka kalau ini tidak menjangkau dan terjangkau, maka solusi strateginya apa? Maka kami berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dengan otoritas dana desanya, dengan otonomi pemerintah undang-undang desanya, kita kolaborasi. Yeah. Pemberdayaan perempuan harus didukung dengan supporting anggaran. Supporting anggaran nanti akan kita berikan di beberapa kegiatan. Penanganan stunting itu apa, HIV itu apa, penularannya bagaimana, pencegahannya seperti apa. Itu bagian-bagian dari poin yang kita sosialisasikan melalui desa-desa agar supaya ada pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wonogiri. Menarik Pak. Nah, tapi saya ingat waktu pertama ketemu Pak Jekek setelah Pak Jekek menjadi bupati, saya punya 2 catatan Pak. Ya karena saya orang media ya Pak, tugas saya mencatat. Yang pertama itu Pak Jekek ingin mengentaskan soal air bersih di daerah selatan. Dan upaya itu dilakukan walaupun dengan perjuangan yang luar biasa. Bisa diceritakan Pak, apakah itu benar-benar menjadi legasi? Karena kan Pak Jekek juga tidak akan selamanya menjadi bapaknya orang Wonogiri. Apakah sudah ketemu bahwa itu legasinya Pak Jekek atau masih ada yang kurang ingin terkait dengan air bersih? Bicara legasi kan bicara pengakuan. Bicara pengakuan tentu bicara sebuah proses yang konstan dan konsisten, pada akhirnya ada sebuah perubahan terhadap proses itu. Air bersih di wilayah selatan dulu menjadi problem laten di wilayah selatan. Yeah. Keringan, dan bahkan kalau kita ke selatan khusus di Parangkubuto, kita banyak menemukan warga masyarakat yang tumbuh kembangnya tidak optimal. Karena kebutuhan air bersihnya tidak tercukupi. Nah, atas kondisi ini maka kewenangan yang kami miliki, kemampuan anggaran yang kami kelola, kami coba untuk pengentasan air bersih secara konstan. Dari 2017 terus kami kembangkan. Terakhir kemarin di Desa Kendayaan. 2022? Ya, 2022 kemarin di Desa Kendayaan itu yang dulu untuk mendapatkan air bersih selama 74 tahun, ini testimoni dari warga masyarakat, nggak pernah ngimpi punya air bersih. Kemarin kerannya sudah di rumah, tinggal puter sudah ada air bersih. Kalau itu dipertanyakan apakah ini legasi, bagi saya ini adalah legasi yang cukup luar biasa. Yeah. Untuk Parangkubuto. Itu sebuah kerja pemerintahan sekaligus kerja amal yang luar biasa Pak. Itu kalau dimensinya apa, tetapi kalau faktor air bersih itu benar-benar ini ya, dan itu tentu saja kan tidak selesai begitu karena mereka harus melu hanggrung kepi supaya bangunan-bangunan itu bisa lestari dan sustain gitu ya. Iya. Itu tidak terus setelah ada ini terus besok rusak dan sebagainya. Ya, maka harus ada tanggung jawab, harus ada pembebanan. Manajerialnya seperti apa? Kewajiban untuk menyediakan air bersih kami. Iya. Kemanfaatannya masyarakat. Nah, agar karena ini kan instalasi. Iya. Ada listrik, ada
sedot air, ada pimpanisasi, butuh maintenance, butuh perawatan. Iya. Maka setelah infrastrukturnya oke, kemanfaatannya oke, ada kewajiban dari warga masyarakat yang kita bebankan. Iya. Dalam konteks manajemennya ditangani oleh PDAM. Jadi ada kewajiban-kewajiban warga masyarakat terhadap air bersih yang dimanfaatkan berapa kubik dalam 1 bulan, nanti hitungannya berapa. Upaya anggaran yang kami himpun dari masyarakat ini kami tolak untuk apa? Menjaga sustainabilitas, keberlangsungan dari instalasi. Iya. Yang kedua Pak, catatan saya, dulur semua Pak JK ini salah satu kepala daerah yang menurut saya terlalu berani. Kenapa? Karena beliau meminta orang untuk membaca keberhasilannya sebagai kepala daerah itu dengan melihat angka kemiskinan ya. Pada waktu itu kalau angka kemiskinan Wonogiri setelah saya tidak menjabat itu kurang dari 10%, berarti saya gagal. Masih berani dengan tantangan itu? Masih berani. Saya cukup optimis. Padahal ada koreksi ini ya. Iya, karena ada pandemi ya. Iya. Optimisme dan keberanian saya tentu harus basis indikator yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Saat saya didukung masyarakat yang punya komitmen cukup luar biasa. Rumangsa melu handar bini Wonogirinya cukup luar biasa. Partisipasi publiknya cukup luar biasa. Bahkan hal yang paling sederhana, mohon maaf, kami ini pejabat politik. Pejabat politik tentu akan ada proses-proses politik. Iya. Proses politik di Wonogiri sudah sangat berkualitas. Dengan memberikan kepercayaan kepada seorang JK 84% tanpa kampanye. Mohon maaf, ini sebagai komparasi pembantu. Artinya apa? Sudah terjadi sebuah hubungan yang harmonis, chemistry-nya sudah terbangun antara masyarakat dan pemerintah. Ini mau diperpanjang 3 periode nggak ini? Kalau itu ya saya tidak akan masuk, tetapi kami hanya mengkomparasikan suasana kebatinan publik terhadap respon terhadap pemerintah. Nah ini menjadi modal utama kami untuk kami mengejar atau mewujudkan visi yang sudah kami deklarasikan. Keberhasilan seorang pemimpin bukan kepada berapa followernya, berapa isinya bukan, tetapi subscribernya, gitu ya. Subscribernya bukan, tetapi apa capaian dari kinerja. Termasuk soal masalah sosial, Pak. Masih ada PR nggak nih kira-kira tahun-tahun ke depan? Sekarang dan tahun-tahun ke depan masalah-masalah sosial, kekerasan anak, mungkin di Wonogiri. Ya Wonogiri kan daerah yang luas dan sebagian itu agak susah mungkin dipantau gitu ya, Pak ya. Oke, problem sosial kami definisikan menjadi 2. Ya. Pertama stunting, kedua UPA. Yang pertama stunting, kami dari 24%, sekarang tinggal 12%. Kami terendah ketiga Jawa Tengah. Oke. Ada Magelang, ada Gerobokan, terus Wonogiri. Ini artinya menuju 2024 nanti target kami zero stunting. Maka Catin kami intervensi, ibu hamil kami monitor, pasca melahirkan juga kami monitoring semua. Ada PLKB, ada tim pendamping, ada relawan-relawan, semuanya melakukan suatu gerak yang terpadu dalam rangka penanganan stunting. Kenapa stunting penting? Pertanyaannya kan saya tidak mengharapkan ada loss generation di Wonogiri. Ada generasi stunting di Wonogiri kan menyakitkan. Ini menjadi degeneratif, jangka panjang, dan ini potret kegagalan sebuah pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua masalah UTA. Kasus-kasus kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak. Suka atau tidak suka, pandemi COVID memberikan kontribusi yang cukup trennya meningkat terhadap kasus-kasus itu. Data di kepolisian tidak hanya Wonogiri yang meningkat, kabupaten lain yang meningkat. Maka harus ada segera langkah-langkah komprehensif, langkah-langkah yang terintegrasi untuk menekan jangan sampai kasus-kasus UPA ini kembali meningkat. Sebagai gambaran, dulu awal kami menjabat 84 kasus per tahun. Kami bentuk Wonogiri Satgas Ngomong Anak, terus cerdas dalam membimbing anak, terus bagaimana mengedukasi. Dari 84 turun ke 24 kasus. Turun terus, ada COVID ini sedikit. Nah hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan kami, maka kami dibekali modal semangat kultural yang cukup luar biasa, akan kita elaborasi menjadi sebuah komitmen bagaimana menekan dan meminimalisir kasus-kasus UPA di Kabupaten. Ya Pak JK,
kemiskinan itu kan persoalan yang di mana-mana menjadi urusan kepala daerah. Oke. Nah, pola penanganan kemiskinan nih di Wonogiri yang dulu terkenal sebagai kota miskin atau daerah miskin, itu kira-kira kan butuh kerja besar dan butuh konsep besar. Ini gimana ini? Bicara kemiskinan itu menurut saya ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan sosial. Iya, iya. Seluruh kemiskinan ini sumbernya adalah cara berpikir, Ya. mindset. Mindset. Maka pola yang paling efektif adalah agar kita bisa mereduksi angka kemiskinan ini tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan Wonogiri akan merubah mindset masyarakatnya. Dengan apa? Pendidikan. Jangan sampai bupatinya preman, warganya tidak berpendidikan. Itu Iya. silakan nanti kalau begitu. Maka Kalau bisa bupatinya Wonogiri itu preman terakhir di Wonogiri. iya, preman terakhir, harus jadi preman terakhir. Karena ini bejo. Iya, iya. Perbandingannya 1.100.000. Iya. Ya, pendidikan. Terus yang dikemanakan kami nih larikan pendidikan? adalah pendidikan. Potret pendidikan Wonogiri seperti apa? Berapa angka putus sekolahnya? Berapa IPM kita? Di IPM itu menjadi potret real kualitas pendidikan di Wonogiri. IPM itu apa itu? Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan Di manusia. dalamnya Oke. ada indikator berapa rata-rata lama sekolah. Oke. Nah ini menjadi rasionya tidak seimbang karena masyarakat Wonogiri mayoritas masih SR semisal. Iya. Terus maka intervensi yang kedua adalah angka harapan lama sekolah. Lah ini yang kami intervensi. Ya. Karena yang lama sekolah sudah tidak bisa intervensi. Ini sudah kebijakan yang sudah berjalan. Iya. Maka kami mengambil sebuah langkah apa yang perlu kita intervensi. Pendidikan kita bikin gratis. SD SMP sesuai otoritas kami gratiskan. Apa yang tidak tercover oleh BOS reguler, kami cover dengan BOS daerah, dengan BOSDA. Ini adalah wujud untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan di ranah pendidikan. Itu yang negeri atau yang swasta ya? Negeri swasta. Negeri swasta ya? Ya, sesuai dengan regulasi yang ada tentunya. Iya, iya. Terus, apalagi yang menjadi problem di pendidikan? Oh, seragam. Kesannya sederhana, hanya seragam, tetapi banyak di pelosok-pelosok kami yang merasa keberatan untuk mewujudkan seragam yang 700 sampai 800 ribu. Iya, iya. Setelah kami hitung, waktu itu 113.000 siswa kami, itu hanya membutuhkan anggaran 8 miliar. Maka seragam kami gratiskan. Iya. Seragam kami, biaya operasional kita gratiskan, seragam kami gratiskan. Pak JK bukan punya ngipi. Kualitas SDM Wonogiri harus memenuhi kualifikasi yang bisa menjawab tantangan semangat zaman di era revolusi industri 4.0 ini. Iya. Maka harus kuliah. Kuliah biayanya tinggi. Kalau nggak punya biaya, apa yang akan terjadi? Maka kewenangan kami adalah melahirkan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. 625 sampai 650 mahasiswa per tahun. Yang kami protek dengan program program untuk beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Artinya apa? Sejak tahun kapan itu, Pak? 2016. 2016. Asumsi kami nanti Dan ini 2022 sudah ada yang lulus ya? oh banyak. Sudah banyak. Terus yang lulus gimana? Kita minta apa nih? Pak JK minta apa kepada yang sudah lulus? Saya kepada yang lulus tidak ada ikatan khusus, tetapi terbangun sebuah kesadaran bahwa saat mereka nanti berkarir dimanapun, sebagai apapun, harus terbangun sebuah kesadaran. Intuisinya harus paham bahwa kesuksesan kalian di dalamnya ada program dari pemerintah daerah. Maka bangunlah Wonogiri. Yang mau jadi pejabat tinggi semisal, bangun Wonogiri. Yeah. Jadi entrepreneur, bangun Wonogiri. Semuanya berkontribusi untuk Wonogiri. Yeah, karena ada sejarah yang panjang. Itu basis dari pola pengatasan kemiskinan. Jadi mindset SDM. Mindset. Yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Saat orang miskin, maka kesehatannya pada kesehatan yang tidak tertangani dengan baik. Maka pengentasan kemiskinan kami yang kedua kami prioritaskan adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi basis kesetaraan, tidak ada diskriminasi. Ada program BPJS, PBI, tetapi faktanya kan belum meng-cover semuanya. Maka kami melahirkan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Jamkesda. Faktanya juga tidak menyelesaikan masalah, maka kunci terakhir kami dengan SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu. Nah, 3 instrumen ini kami padukan dalam kerangka besar apa? Memberikan perlindungan
masyarakat kami di bidang kesehatan. Nah, Iya. kalau ini dikolaborasi dengan baik, yang terakhir kami mengintervensi pertumbuhan ekonomi, itu langkah konkret kami untuk Oh, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Ya, baik sedulur semua, itu tadi ngobrol kita dengan Pak Jekek, Bupati Wonogiri. Walaupun di luar sana terkenal sebagai bupati yang preman, atau preman yang bupati, ternyata dari pertama kali saya ketemu sama beliau sampai sekarang, kalau ngobrol sama beliau itu selalu ada insight, ada pencerahan. Dan tadi disebutkan stunting berkurang dari 24% menjadi 12%. Kemudian yang kasus perlindungan kepada anak berkurang dari 84 menjadi 24 ya. Dan ini juga salah satu dari simpulan obrolan kita ya, sedulur semua. Jadi pembangunan di Wonogiri ini terus berkelanjutan dari semangat yang semangat kerja keras sebagai tradisinya Wonogiri dan berlanjut dengan karena masyarakat ikut merasa memiliki dan stabilitas yang ada di dalam masyarakat dan akhirnya adalah berbuah dari keberhasilan ya, data yang bicara. Tapi kalau boleh ini Pak terakhir sebelum kita closing, harapan Pak Jekek ke depan kira-kira sampai nanti purna jabatan di Wonogiri seperti apa nih Pak? Terima kasih Pak Romin. Kalau kita boleh berharap tentu membangun optimisme publik, itu diawali dari bagaimana ada upaya transparansi dari pemerintah. Bahwa 2 tahun kita terkontraksi ya, tetapi jangan menyebabkan ini menjadi sebuah pelemah semangat kita harus optimis, mewujudkan visi besar Wonogiri. Wonogiri yang sukses di dalamnya adalah Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera. Maka kami memohon, kami berharap kepada seluruh masyarakat Wonogiri, yuk kita bersatu padu, kuatkan komitmen kita, optimalkan potensi yang kita miliki untuk bisa mewujudkan itu. Dengan bersama-sama, dengan bergotong royong, kita bisa mewujudkan itu. Itu harapan kita. Iya, jadi seluruh warga Wonogiri, ayo kita seperti ajakan Pak Jekek tadi, ayo kita bersama-sama bersatu padu melahirkan dan membangun Wonogiri ini menjadi yang lebih sukses, Siap. yang lebih sejahtera. Ya, jadi seperti dengan tema Hari Ulang Tahun Wonogiri yang ke-281, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-281 untuk Kabupaten Wonogiri. Mudah-mudahan semakin sukses dan maju bersama, mandiri bersama, sejahtera bersama. Saya Warmin dari Wedangan Mas Warmin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan matur nuwun.